Pria ini sedang makan lumpur. Tubuhnya sangat bau tak sedap. Saat mencium dupa, ia membayang itulah harta. Ternyata Osu baru saja meninggal. Tapi lalu ada seekor kucing melompati ke tubuhnya. Dia tiba-tiba hidup kembali. Tapi semua orang nggak tahu masalah ini. Masih bermain mahjong dengannya. Saat ini, kepala Oteza berkeringat. Tubuhnya mengeluarkan bau yang mengerikan. Tapi anehnya, keberuntungannya sangat bagus hari ini. Ia selalu memang melihat adegan ini. Deng Zhengyi menyuruhnya tidak bermain lagi. Ayo makan. Tapi saat melihat banyak makanan lezat, Oteza tak tertarik sama sekali. Ia marah banget. Ia ngomong gak menyukai makanan ini. Saat ini, pelayan bertanya kepada Oteza suka makan apa. Dia membawa semangkuk lumpur letak ke meja. Saat melihat lumpur, ia segera memakannya. Bikin semua orang takut. Deng Zhengyi bertanya acuh apa yang terjadi. Kenapa ia makan lumpur? Kemarin, aku udah melihat. Ia jatuh dari tangga sampai mati. Tapi semua orang gak percayaku. Tepat saat ini, seorang Kim membawa segenggam dupa untuk beribadah. Tapi Oteza tiba-tiba merampoknya. Melihat batang dupa terlihat yang lezat, ia segera makannya. Hantu. Semua orang takut. Mundurlah. Mau kabur. Tapi dicegah oleh Oteza. Hari ini, aku pasti harus memutuskan mengalahkanmu. Gak siapapun boleh meninggalkan. Lalu, Oteza paksa semua orang kembali. Tak hanya itu, ia meminta Acu untuk memijat punggungnya. Acu mencoba menahan diri dan mendekatinya. Karena terlalu khawatir. Tidak hati-hati. Aduh, jariku. Masuk ke tulangnya. Saat Acu bingung, calon istri Deng Zhengyi Liwen masuk ke dalam. Tertarik oleh Oteza. Oteza udah menyukai Liwen sejak lama. Aku ingin bertaruh padanya. Kalau enggak, kalian akan mati. Setelah mendengarnya, Deng Zhengyi marah banget. Ia memukul Oteza. Tapi dicekik oleh Oteza. Melemparnya ke tempat tidur. Lalu, Oteza membawa Acu dan Liwen meninggalkan hotel. Keesokan harinya, ada cahaya bersinar ke tubuh Oteza. Tubuh Oteza menguap menjadi asap. Tak berapa lama, meleleh menjadi abu. Sekaligus, Xiang dan Huo sedang ke tempat kerja. Tapi dicegah oleh Ansu. Kamu sepertinya akrab. Aku nggak ada waktu luang. Aku harus ke kantor polisi. Membantunya membunuh harimau. Jangan gangguku. Aku tahu semuanya. Hari ini, kalau KM nggak memberinya alat itu. Apa? Aku harus memberi utekmu. Apa sih? Maksudmu apa? Belum waktu yang cocok. Cuma ke sana, kamu akan tahu segalanya. Sudah terlambat. Kita akan ngomong lanjut pada kali lain. Xiang dan Huo meninggalkan. Ansu memegang buku catatan. Ia menulis di atasnya. Sisa 2 kali aja. Saat Xiang dan Huo ke kantor polisi. Tapi rekannya udah meninggalkan. Kepala polisi memarahinya. Kamu takut harimau, jadi sengaja terlambat kan? Oleh karena itu, Xiang dan Huo nggak bisa membunuh harimau. Sampai malam, saat ia pulang ke rumah, melihat penduduk desa sedang membawa mayat. Ia buru-buru bertanya, tapi dicegah oleh kepala polisi. Aku nggak tahu KM beruntung atau buruk. Semua orang dibunuh oleh harimau sampai mati. Di gunung ada banyak harimau. 2 ekor. Mungkin kamu beruntung. Lepaskanlah. Tai sang kuat. Paksa patuh. Serius. Melihat dewa sedang berdiri di depan. Pohon beringin berumur 1000 tahun juga tumbang. Tai sang memerintah. Paksa patuh. Sampai besok. Seorang wanita tua mengambil sepatu di jalan. Setelah berjalan, ia menemukan seorang pria. Ia sedang memegang sapu tangan, tubuhnya bergemetar.
Ada goresan di tangannya. Baru-baru ini, ada beberapa pria telah dilukai. Xiang dan Huo melihat tangan mereka ada noda gores. Ia pikir tentang kematian dari Ao Teza pada hari itu. Dia pikir kedua belah pihak memiliki semacam hubungan. Jadi dia merampok sapu tangan dari tangan para pria, lalu menempelnya. Jangankan bisa itulah gambar gadis. Saat ini, Ansu ke sana. Aku mau menyelamatkannya. Aduh, benar kan? Aku mau mengucapkan terima kasih. Untungnya, kamu udah mencegahku. Jadi aku beruntung lolos. Terakhir kali aku membalas berkat. Tersisa 2 kali. Xiang dan Huo menyuruh sekarang harus ke Kaduo Luo menangkap orang. Ansu menyarankannya seharusnya tak ke sana. Kalau ke sana, akan mati. Tapi Xiang dan Huo tak percaya. Ia masih ke sana. Setelah semua orang melihat gambar, ia ngomong orang itu nggak berada di sini. Tepat saat ini. Dia, benar kan? Seorang wanita tiba-tiba muncul. Jangan pergi. Semua orang buru-buru mengusir ke lantai 2. Melihat Hakim menunjuk ke arah gadis yang gemetaran. Semua orang penasaran. Aku tahu ia siapa. Ia adalah. Wanita ini melihat koran. Ia baru tahu, pada 30 tahun yang lalu gadis ini minum racun dan bunuh diri. Ia takut banget. Cuma Xiang dan Huo nggak tahu. Saat ia melihat koran, ia memang takut, lalu kabur. Setelah lari keluar, dia baru ingat tentang identitasnya. Pada saat ini, gadis ini terbang ke gedung. Xiang dan Huo berani mengusirnya. Kamu sudah tahu identitasku, kenapa kamu masih mengejarku? Apakah kematian baru-baru ini terkait denganmu? Gadis itu mengangguk mengiyakan. Kemudian lepaskan pita di tangannya. Mengangkat Xiang dan Huo ke udara. Untungnya, Ansu ke sana tepat waktu. Dia gunakan sihir untuk mengusirnya. Kemudian naik ke kereta untuk membantu Xiang dan Huo. Masih 1 kali. Di sisi lain, Deng Zhengyi mabuk, lalu ia pulang ke rumah. Tiba-tiba, hantu wanita muncul. Saat ini, Acu tiba-tiba membawa ember air ke sana. Ini adalah air untuk membersihkan patung Guanyin. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita dalam kamar. Ia segera mendorong pintu. Karena tidak hati-hati, ia terpeleset. Hantu wanita itu terkena percikan air di wajahnya, lalu menghilang. Setelah hantu wanita meninggalkan, Deng Zhengyi kira Acu adalah hantu wanita. Jadi ia menangkapnya. Keduanya bertengkar. Ini mengejutkan ibu Deng Zhengyi. Tolong bantuku. Melihat putranya tak mau melepaskan, ia segera menyuruh Pak Zong membuang air ke tubuhnya. Setelah sadar, ia nggak tahu apa yang terjadi. Ia cuma merasa sakit kepala. Ibunya buru-buru memeriksa. Melihat sidik jari di lehernya, langsung mengerutkan kening. Sampai pagi, ia mencari Dewi. Sang Dewi berkata ini adalah jiwa yang mau mengambil nyawanya. Kalau mau lolos, pasti harus menikah pada tanggal 14 Juli. Cuma gitu, ia bisa terus hidup. Tepat saat ini, karena hantu wanita itu mau mendekati Deng Zhengyi. Jadi dia memasukkan jiwanya